Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Dulkar Mas Rejo. Kita dapat job baru lagi. Kita akan membersihkan secara detail untuk sepeda motor Supra X125 ini yang kondisinya sangat mengenaskan. Kita akan usahakan menjadi sebersih mungkin. Bisa teman-teman lihat kondisinya sebelum dibersihkan itu sangat kotor sekali, banyak sekali oli-oli yang menempel dan juga banyak sekali debu-debu yang sudah bersarang bertahun-tahun. Teman-teman, kita sulap menjadi bersih seperti ini. Nah, di bagian setir depan, stang depan kita buka semuanya ya. Jika teman-teman mempunyai job detailing seperti ini, alangkah baiknya jika dibuka semua di bagian cover body dan juga di seluruh bagian spare part plastiknya, body plastiknya kita buka semua agar bersihnya total menyeluruh. Untuk tarifnya sesuai dengan kondisi di daerah teman-teman masing-masing ya. Untuk di daerah kita tarif 100 sampai 150.000 itu sudah plus garansi. Jadi jika masih ada bekas atau sisa kotoran yang tertinggal, kita akan langsung tangani keesokan harinya secara gratis. Nah, untuk spare partnya, perintilannya sudah kita buka seperti footstep, filter udara dan tutup rantai kita sudah buka semuanya dan akan kita bersihkan juga. Kita menggunakan alat-alat sederhana yaitu seperti kuas dan juga sikat gigi dan sikat baju juga boleh. Nah, agar lebih hemat teman-teman, ada beberapa cara yang ingin kita berikan untuk teman-teman semua. Bisa menggunakan kuas seperti ini ya, disikat secara merata, dan cairan yang sudah jatuh bisa kita tampung menggunakan wadah plastik atau ember plastik. Nah, kurang lebih tutorialnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat langsung seperti di video. Nah, seperti itu. Setelah kita kerjakan langsung kita siram, tidak perlu berlama-lama. Ngapain lama-lama ya, kalau udah luntur ya langsung kita siram. Ngapain ditunggu 5 menit? Karena ada teman-teman yang bertanya, "Bang, apakah cairan ini setelah kita oleskan apa harus langsung disiram atau masih didiamkan dahulu?" Ya, saran saya tinggal lihat kondisinya ya teman-teman. Jika kondisinya itu tidak terlalu tebal, ngapain nunggu lama-lama ya teman-teman. Jadi setelah kita oleskan langsung saja kita siram. Kan sudah kelihatan kerak-kerak sudah luntur, langsung kita siram saja seperti itu teman-teman. Nah, jika keraknya menebal seperti yang di blok tengah ini ya, yang di blok tengah ini keraknya tuh menebal, jadi agak ekstra sedikit atau bisa diulang atau bisa ditunggu. Jadi ditunggu beberapa saat. Jika sudah terlihat agak ada reaksi atau sudah agak luntur, kita bisa siram. Ataupun juga bagi teman-teman yang buru-buru bisa langsung semprot dan siram secara berulang-ulang 2-3 kali, insya Allah sudah beres teman-teman. Jika keraknya tebal seperti di blok ini, karena seperti di video saya cukup mengoleskan 3 kali ini ya, 3 kali secara cepat, kemudian kita langsung siram, hasilnya sudah bersih. Untuk di bagian dalam memang agak sulit karena harus membongkar mesin baru bisa kita bersihkan secara mendetail lagi. Tapi kan kalau kita membongkar mesin ini kan pekerjaan bengkel teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kalau yang sudah paham untuk membongkar mesin ya nggak masalah. Kalau seperti kita bongkar mesin, bongkarnya aja bisa sih teman-teman, kalau masang lagi itu nggak bisa kayak gitu ya, karena terkendala alat dan juga waktu juga kan, jadi lebih lama nantinya jika kita harus membongkar dan memasangnya utuh seperti semula. Nah, jadi saran kita jika teman-teman mengerjakan seperti ini bisa langsung dikerjakan sebisanya tanpa perlu membongkar mesin, cukup seperti ini saja seperti di video. Nah, untuk cara kedua kita bisa langsung semprot dan siram seperti di video ini teman-teman. Kita langsung semprotkan
Setelah itu kita tunggu, jika keraknya tebal, jika nggak tebal ya ngapain lama-lama ditunggu, langsung kita siram seperti itu. Nanti hasilnya ada di akhir video. Untuk teman-teman yang masih bertanya, Bang, apakah ada link pembelian di Shopee? Sudah kita sediakan teman-teman. Mohon maaf tokonya tidak terlalu lengkap ya, tapi tetap kita buatkan karena banyak teman-teman yang tanya. Jadi kita buatkan link untuk pembelian di Shopee. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan transaksi pembelian tidak perlu lewat WA lagi, tidak apa-apa. Jika masih ingin transaksi lewat WA juga boleh. Dan sekarang sudah kita sediakan link pembeliannya di Shopee. Untuk yang masih belum jelas apa yang kita pakai ini, fungsi dan kegunaan, bisa langsung tanya-tanya lewat WA. Jika lewat Shopee bisa lama teman-teman respon kita karena tidak secepat di WA. Nah seperti ini teman-teman cara kedua yang kita pakai, yaitu cara semprot siram, karena ini lebih cepat namun agak sedikit boros. Jadi untuk teman-teman yang ingin berhemat lebih hemat lagi, lebih baik pakai kuas dan dioleskan secara merata kemudian langsung disiram. Nah ini teman-teman pengerjaan kurang lebih sekitar 15 menit sudah bersih seperti ini. Kondisinya sudah 80% bersih. Kita tinggal cek-cek aja di bagian siku-sikunya, di bagian cekungan-cekungan di mesinnya kita tinggal cek aja mana-mana yang kurang kita bisa tambahkan. Jika ada oli-oli yang menebal bercampur dengan gemuk, teman-teman bisa langsung semprot saja. Kalau memang tipis-tipis nggak terlalu tebal seperti di mobil, itu teman-teman tidak perlu solar, tinggal siramkan cairan pembersih ini kemudian langsung disiram secara merata. Lebih cepat lagi jika teman-teman menggunakan semprotan bertekanan tinggi ya, seperti mereknya e-Power, Biko dan mesin Karcher, itu lebih cepat lagi teman-teman. Kerjaan teman-teman makin cepat dapat uang. Nah tapi jika teman-teman bukan buka usaha, tidak buka usaha cuci motor atau cuci mobil, teman-teman bisa menggunakan air kan juga boleh ya, cuma sedikit lambat ya teman-teman, tidak secepat menggunakan mesin semprot seperti ini. Tapi untuk hasil juga bisa diandalkan, bisa sebersih ini. Untuk teman-teman yang bertanya apakah cairan ini bisa menimbulkan flek putih, nah ini saya jawab ya teman-teman. Cairan kimia seperti ini semua pasti bisa ada flek putihnya jika tidak dibilas dengan bersih. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman, untuk pembilasannya itu harus benar-benar bersih agar tidak menimbulkan bercak-bercak putih. Nah jika sudah menerapkan hal ini, dibilas sampai bersih tetap ada bercak putih, itu solusinya sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal ambilkan saja oli atau solar dan kita oleskan pakai kuas ataupun sikat gigi. Setelah pengerjaan ini selesai, fix sudah bersih tanpa ada bercak. Nah itu teman-teman tipsnya. Jadi kita sampaikan untuk teman-teman semua yang khawatir ada bercak putih atau ada flek-flek putih, itu kemungkinan teman-teman pembilasannya kurang bersih. Cairan yang dipakai itu terlalu keras, jadi harusnya dicampur air lagi, tidak dicampurkan air. Nah jadi kalau keraknya tipis, teman-teman langsung main tuang-tuang aja, nggak dioles pakai kuas, kan mubazir juga teman-teman. Kalau keraknya itu tipis, cuma kusam-kusam dikit, pakai kuas, dikuas 1 kali 2 kali terus disiram sudah beres. Kecuali keraknya itu tebal seperti di footstep ini, footstep belakang ini keraknya tipis teman-teman, ngapain kita siram, kita guyur sampai banyak, kan buang-buang pembersih kan, seperti itu.
Jadi cukup kita oles pakai kuas jika keraknya tidak tebal. Kalau agak tebal kita bisa siram sembari kita olesi kuas dan juga langsung kita siram. Sudah selesai. Seperti di video ini, di sela-sela, di baut-baut kita bersihkan, tetap kita bersihkan menggunakan sikat karena agar lebih bersih lagi dan agar tidak tertinggal noda-noda flek sisa cairan pembersih ini. Dan jika kita bilasnya itu bersih, maka flek putih bercak itu nggak akan ada teman-teman. Ataupun jika ada nanti bekasnya, kita juga bisa tangani, kita bisa bereskan menggunakan oli atau solar. Tapi lebih recommended kalau menurut saya itu oli teman-teman, karena oli sifatnya kan basah ya, basahnya lebih lama, dan itu juga tidak merusak karet-karet ya kalau oli. Nah, apalagi ya yang ingin saya jelaskan di video ini karena videonya sangat singkat. Oh iya teman-teman, nah untuk teman-teman yang ingin membersihkan di bagian bodi, itu ada yang bertanya apakah cairan ini bisa merusak cat bang? Ya tentu saja tidak teman-teman, tidak merusak cat bodi karena reaksinya untuk di bodi ini nol ya, reaksi untuk di bodi nol. Karena apa? Ini hanya bereaksi untuk bagian babet, besi dan juga logam, itu bereaksi teman-teman. Dan juga kita ingin jelaskan untuk cara penggunaannya di bagian bodi. Apakah jika terkena bodi plastik dampaknya cat bisa kusam? Sebenarnya bukan kusam teman-teman, itu karena warna yang ada di bodi kendaraan kita itu sudah kusam, kemudian kita berikan ini, itu malah jadi bersih. Jadi kerak-kerak yang menempel di bodi itu menjadi bersih dan terlihatlah kusam, beda warna, agak beda satu dengan yang lainnya ya. Karena apa? Karena itu sudah bersih teman-teman. Jika terjadi itu, ada solusinya lagi teman-teman, bisa kita langsung berikan kompon atau kit ya. Kita oleskan kompon lalu kita gosok pakai kain, sudah kilau lagi teman-teman, tidak perlu khawatir. Bang, ada juga teman-teman yang bertanya seperti ini, bang, gimana caranya nanti jika terkena bodi terus motornya masih baru, kan sudah kilau, sudah bersih, terus terkena cairan ini. Ya usahakan hati-hati teman-teman. Kalau motor baru ya nggak akan mungkin kotorannya separah ini. Jadi otomatis kita kan pengerjaannya juga simple, nggak akan sulit pengerjaannya. Pasti kita kalau motor baru itu pengerjaannya cuman pakai kuas atau sikat gigi lah. Nggak akan motor baru pengerjaannya kita pakai semprot yang seperti di awal video ini tadi, kan seperti itu teman-teman. Nah, jika pengerjaannya total seperti ini, kita bisa miringkan untuk bodinya ya, seperti kembali lagi ke video ini. Nah, untuk motor ini di bagian bawahnya juga kita bersihkan dengan cara kita robohkan motornya, tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai ada yang terbentur ataupun sampai ada yang terhimpit dan patah ya. Jadi untuk memiringkannya juga hati-hati dan pelan-pelan. Kita bisa sikat bagian bawah secara leluasa jika kita miringkan seperti ini. Nah, dan juga dibuka untuk footstepnya ya, agar di bagian bawah footstep juga bisa kita bersihkan. Nah, seperti ini teman-teman, dan hasilnya ada di akhir video. Nah, setelah pengerjaan pembersihan selesai, kita langsung bilas secara merata. Kita siram menyeluruh dari ujung setir sampai ujung ban sampai benar-benar bersih. Nah, sekarang kita juga akan membersihkan bagian lampu belakang, mika lampu belakang juga bisa kita bersihkan menggunakan cairan ini teman-teman. Kita kuas-kuas saja, kemudian bisa kita langsung gosok menggunakan kain agar kerak-keraknya yang menempel bertahun-tahun, pasti ada flek-flek air di sana, bisa bersih dan kilau seperti baru. Nah,
ini teman-teman, setelah kita cuci, kita lap menggunakan kain empu dan hasilnya seperti ini. Nah, ini belum kita berikan pengkilap ya atau silikon ya. Ini murni setelah pengerjaan. Nah, seperti ini, nggak ada bercak putih jika pembilasannya itu bersih dan maksimal. Seperti ini teman-teman, jarak dekatnya beda jauh sekali dengan yang tadi. Nah, di bagian setir, setang ya, di bagian sasisnya, di bagian karburator dan mesin tidak ada muncul flare putih. Nah, ini teman-teman, bisa teman-teman lihat jika pembilasannya itu bersih, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ini tanpa menggunakan oli ataupun solar ya, hasilnya sudah seperti ini. Dan nanti untuk finishingnya kita akan berikan pengkilap. Nah, ini masih kita keringkan, proses pengeringannya saja. Di bagian kabel-kabel juga kita keringkan agar terhindar dari konsleting dan lain sebagainya. Di bagian bawah juga akan kita pasang untuk footstep dan aksesoris lainnya. Dan setelah itu di lampu belakang juga sudah kita pasang, sudah rapi, sudah kita cek juga. Nah, itu sudah bersih, sudah baru lagi. Dan di bagian filternya yang kita bersihkan tadi ya, ini sudah kita keringkan dan sisa obatnya pemakaian 1 liter, sisanya seperti ini teman-teman, setengah liter lebih ya. Nah, jadi dengan biaya 150.000 kita dapat ongkos 150.000 dan masih sisa segitu untuk cairan pembersihnya. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah kita pasang semua. Setelah kita beri pengkilap di bagian ban dan velgnya sudah kita warnai, sudah kita cat ulang menjadi lebih bagus dan lebih ganteng lagi, dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.